Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang stoikiometri. Stoikiometri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari stoikeion, unsur atau bagian, dan metron, yaitu ukuran. Nah, jadi stoikiometri itu pengukuran suatu dalam reaksi kimia. Jadi bisa mulai pengukuran massa, volume, jumlah, dan sebagainya yang terkait dengan jumlah atom, ion, molekul, atau rumus kimia, serta keterkaitannya dalam suatu reaksi kimia. Langsung saja, yang ada massa atom. Massa atom itu merupakan massa dari atom dalam suatu massa atom dalam satuan SMA. Nah, untuk yang pertama, massa atom rata-rata. Jadi atom-atom di alam itu dapat mempunyai massa yang berbeda-beda, sehingga massa atom itu dihitung berdasarkan massa rata-rata dari seluruh atom yang ada di alam. Nah, massa atom itu dapat ditentukan dengan alat yang disebut dengan spektrometer massa. Nah, contohnya, atom klorin di alam itu terdapat dalam dua macam isotop, yaitu 75% sebagai Cl35 yang masanya itu 35 SMA dan 25% sebagai Cl37 yang masanya itu 37 SMA, di mana untuk menentukan massa rata-rata atom klorin itu yaitu sebagai berikut. Massa rata-rata atom klorin sama dengan jumlah massa Cl35 ditambahkan jumlah massa Cl37 dibagi jumlah seluruh atom Cl di alam. Nah, 75% tadi dikalikan dengan 35 ditambahkan dengan 25% dikali 37 per 100, didapatlah 35,5 SMA. Nah, yang kedua itu massa atom rata-rata. Jadi untuk menentukan massa atom rata-rata itu dapat digunakan dengan rumus ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagikan dengan 1/12 dikali massa atom satu atom C min 12, di mana ARX ini massa atom relatif unsur X, dan massa satu atom C12 karbon 12 itu 12 SMA 11 satuan. Contohnya, jika massa rata-rata satu atom N adalah 14 SMA, berapa massa atom relatif N nitrogen? Jadi ARN itu sama dengan massa rata-rata satu atom N dibagikan dengan 1/12 dikali massa satu atom C12. Jadi 14 SMA dibagi 1/12 kali 12 SMA itu sama dengan 14. Selanjutnya, massa molekul relatif dan massa rumus relatif atau MR. Nah, massa molekul relatif itu suatu senyawa molekul di mana jumlah massa atom relatif dari seluruh atom penyusun molekul. Untuk massa rumus relatif suatu senyawa ion itu merupakan jumlah massa atom relatif dari seluruh atom penyusun satu satuan rumus kimia senyawa tersebut. Nah, untuk rumus MR-nya itu dapat kalian lihat di kotak kecil itu MR AX BY sama dengan X kecil ini dikalikan dengan AR A ditambah Y kecil dikalikan dengan ARB. Dijumlahkan itu hasilnya. Nanti didapatlah MR. Nah, untuk contohnya, hitunglah MR NH4 2 kali SO4 jika diketahui ARN-nya itu 14, hidrogennya itu 1, sulfurnya itu 32, dan oksigennya itu 16. Untuk penyelesaiannya dapat kalian lihat mRNH4 2 kali SO4 itu sama dengan 2 kali ARN, karena N-nya itu ada 2, jadi 2 kali. Untuk H-nya itu ada 8, karena di luar kurung sama dalam kurung itu kan hidrogennya ada 4 dan di luarnya itu ada 2, jadi 4 kali 2 kan 8. Jadi ditambahkan dengan 8 kali ARH ditambahkan 1 dikali ARS ditambahkan 4 kali AR oksigen. Tinggal masukkan
masing-masing atom AR atomnya. Dia dapatlah MR-nya itu sebesar 132. Untuk selanjutnya yaitu mol. Mol itu merupakan satuan jumlah partikel. Nah, untuk massa molar hubungan massa dengan jumlah partikel itu dinyatakan dengan massa molar, yaitu massa zat yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel zat tersebut. Nah, untuk satuan massa molar itu gram per mol. Contohnya MR glukosa itu 180. Jadi massa molarnya itu 180 gram per mol. Jadi MR dengan MM itu sama, cuma MR itu tidak ada satuan, kalau MM massa molar itu ada satuannya, yaitu gram per mol. Nah, untuk menghitung jumlah mol zat bisa digunakan dengan rumus seperti berikut, di mana M dibagi MM. M itu satuannya gram massa, dan MM-nya itu massa molar, di mana sama juga dengan MR, tapi dalam satuan gram per mol. Sebagai contoh, hitung berapa mol molekul yang terdapat dalam 6 gram glukosa C6H12O6 jika diketahui ARC-nya itu 12, oksigennya itu 16, dan hidrogennya itu 1. Jadi MR glukosa atau MrC6H12O6 itu karena atom C-nya ada 6, jadi 6 dikalikan dengan ARC. ARC-nya itu kan 12, jadi 6 kali 12 ditambahkan dengan atom H-nya itu ada 12 dikalikan dengan ARH 1, jadi 12 kali 1 ditambahkan dengan oksigennya itu ada 6 dikali ARO, 6 kali 16. Jadi MR glukosa itu 180. Sehingga MM glukosanya itu 180 gram per mol. Nah, karena sudah diketahui MM-nya, masanya juga sudah diketahui, tinggal dimasukkan 6 gram per 180 gram per mol, didapat N-nya itu sebesar 0,033 mol. Nah, selanjutnya itu volume molar. Volume molar gas itu adalah suatu volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Jika pengukuran dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, volume molar gas disebut sebagai volume molar standar atau STP. Untuk rumusnya itu volume molar sama dengan N, dan mana satuannya itu mol, dikalikan dengan 22,4 liter per mol. Dengan V-nya itu volume gas pada 0,0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, dan N-nya itu jumlah mol gas. Untuk contohnya dapat kalian lihat. Yang pertama, hitunglah volume 4 gram gas SO3 jika diketahui ARS-nya itu 32 dan oksigennya itu 16. Jadi MrSO3 itu sama dengan 80. 80 itu asalnya ARS ditambahkan dengan 3 kali ARO oksigen. S-nya itu 32 ditambahkan 3 kali 16. Jadi hasilnya MrSO3-nya itu 80. Jadi massa molar SO3-nya itu 80 gram per mol. N sama dengan, untuk menghitung molnya, 4 gram dibagi MM 80 gram per mol sama dengan 0,005 mol. Molnya sudah diketahui, tinggal masukkan. Untuk mencari volumenya tinggal dikalikan dengan 22,4 liter, dapatlah 1,12 liter. Contoh soal selanjutnya, berapakah massa 10 liter CH4 dengan MR-nya itu 16 diukur pada 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi jumlah mol CH4 itu karena kalau menggunakan rumus, mol sama dengan liter per mol, 10 liter per 22,4 liter per mol. Jadi mol CH4-nya itu 0,446 mol. Karena mol sudah diketahui,
Sekarang tinggal mencari masanya. Jadi untuk mencari massa, jika diketahui molnya itu, tinggal mol dikalikan dengan mm-nya. Mm-nya itu kan satunya gram per mol. Jadi kalau mol dikalikan dengan gram per mol, nanti molnya hilang, tinggal gram satuannya. Jadi hasilnya 7,136 gram. Untuk jadi dapat disimpulkan kalau untuk mencari mol pada jika diketahui jumlah zat, volume, dan massanya itu dapat kalian lihat seperti ini. Maaf kalau kurang jelas tulisannya. Jadi kalau misalnya yang diminta, yang ditanyakan itu jumlah zat suatu partikel itu berapa. Bila diketahui mol, jadi tinggal dicari rumusnya itu pakai jumlah zat sama dengan mol dikalikan dengan 6,02 kali 1/23. Kalau yang ditanyakan molnya, kalau jumlah zatnya diketahui, tinggal jumlah zat itu dibagi 6,02 dikali 10⁻23. Demikian pula dengan volume, dengan massa. Kalau tinggal yang diminta itu apa? Kalau yang diminta, misal yang diminta itu, yang ditanyakan itu massanya berapa, tinggal mol dikali gitu. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang kurang tepat atau salah, saya mohon maaf. Saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.